Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Eva Privat akan membahas terkait dengan proses pendaftaran PPK Prajabatan gelombang 3 tahun 2023 yang insya Allah dilaksanakan 25 Oktober sampai 12 November 2023 ya. Jadi teman-teman masih punya cukup waktu ya, atau masih ada sekitar 2 minggu untuk melakukan proses pendaftaran ya. Tapi jangan sampai teman-teman tidak lulus karena salah dokumen atau salah isian pada saat mengisi CV pendaftaran ya. Jadi tongkrongi terus video ini untuk mendapatkan penjelasan yang maksimal dan terbaik ya. Oke. Sebagaimana kita ketahui ya bahwa surat pengumuman untuk pendaftaran itu sudah ada ya tertanggal dengan nomor surat 6412 dan seterusnya tahun 2023. Yang perlu saya jelaskan di sini adalah terkait dengan tahapan seleksi yang juga dijelaskan dalam surat pengumuman itu gitu ya. Jadi ada 3 tahapan seleksi. Yang pertama tahap 1 itu atau yang akan kita bahas hari ini adalah seleksi administrasi ya. Ini terkait dengan dokumen atau berkas dan isian ya. Dokumen dan isiannya gitu ya. Kemudian yang kedua, ini ada tes substantif ya. Dan yang terakhir ini juga yang tidak kalah penting, yang terakhir nanti itulah tahap wawancara ya. Ini sangat penting ini ya. Untuk tahap gelombang 2 sekarang sedang berlangsung di tahap wawancara ya. Nah, kita langsung saja ya. Saat mendaftar PPK Prajabatan, itu untuk administrasinya ada beberapa yang diisi. Yang pertama ada isian CV, terkait dengan informasi data diri, kemudian biodata kemahasiswaan, kemudian bidang PPG ya, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih mengembangkan orang lain, hobi dan dokumen pendukung ya. Saya ingin menjelaskan bahwa mungkin sekilas ini terlihat sederhana gitu, tapi ya dalam beberapa item ini ada sudah item-item yang sejak awal sudah dinilai ya. Contoh diantaranya itu yang ini, yang pertama. Ini sudah ada kompetensi yang dinilai ini ya. Kemudian yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini ya. Nah, ketiga ini sudah dinilai gitu ya. Ini ada nilainya kompetensi, namanya kompetensi belajar terus menerus ya. Kompetensi belajar berkelanjutan. Nah, ini ditunjukkan dengan pelatihan-pelatihan yang diikuti gitu. Jadi kalau teman-teman punya banyak punya banyak pengalaman mengikuti pelatihan ya, ini bisa ini ya, dimasukkan semua saja gitu, tidak ada persoalan gitu. Kemudian pengalaman menjadi sukarelawan juga, nanti kita bahas lebih detail. Pengalaman melatih mengembangkan orang lain ini juga, ini kompetensinya kalau tidak salah namanya kompetensi coaching ya. Ya, coaching. Nah, yang mau saya sampaikan adalah sebagian dari isian CV ini itu juga akan menjadi isian dalam esai yang menjadi juga bahan dalam bahan untuk asesor nanti bertanya pada saat wawancara di tes terakhir, di tahapan seleksi terakhir ya. Oke. Kemudian ada hobi ya. Ini ada hobi. Kemudian dokumen pendukung ini juga akan kita bahas fokus hari ini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua selain isian CV itu ada esai. Nah, esai ini penting untuk Bapak isi, meskipun sebenarnya di PPK Prajabatan esai tidak dinilai ya. Esai tidak dinilai. Esai ini tidak dinilai sebenarnya. Esai tidak dinilai, tapi ini akan menjadi bahan untuk wawancara. Ya, bahan untuk wawancara. Jadi teman-teman sebisa mungkin ini tidak diisi asal-asalan ya. Ya, karena ini akan menjadi bahan untuk wawancara. Kebanyakan asesor nanti akan membandingkan antara isian ini dengan jawaban pada satu wawancara gitu ya. Tapi kita tidak akan fokus membahas ini. Kita akan membahas ini di video berikutnya ya. Kajian kita hari ini yang ini. Ya. Informasi data diri ini biasanya terkait dengan nama gitu ya. Ya, ini informasi data diri, bidang PPG, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi. Tapi saya akan fokus ke sini. Yang ini. Ya. Ya, ini sama seperti saya tadi sebutkan, ini ada kompetensi namanya kompetensi belajar berkelanjutan ya. Belajar berkelanjutan. Nah, ini ditanyakan juga nanti di esai ya.
Jadi sebisa mungkin dimasukkan saja banyak sertifikat ya. Masukkan banyak sertifikat, masukkan banyak ini ya. Masukkan banyak pelatihan kalau ada ya. Sebisa mungkin pelatihan ini ya, kalau misalkan ada 3 pelatihan, misalkan ada 3 pelatihan yang diikuti ya, sebisa mungkin juga pelatihan ini yang terkait dengan pengembangan diri guru ya. Pelatihan ini harus diupload nanti di sini. Ya. Sertifikatnya gitu. Jangan sampai lupa ya. Sertifikat ya. Kemudian yang selanjutnya mau saya bahas detail itu yang ini. Ini aja saya kasih ke sini gambarnya ya. Pengalaman melatih mengembangkan orang lain. Melatih mengembangkan orang lain ini bisa saja karena kalau PPG Prajabatan itu kan masih fresh graduate ya. Belum banyak pengalaman mengajar, tapi boleh saja ini mengembangkan orang lain ini boleh saja rekan mahasiswa ya. Rekan mahasiswa boleh saja ya, rekan mahasiswa. Kalau sudah pernah punya pengalaman honor, misal boleh juga rekan guru ya. Kalau sudah pernah ya. Atau misalkan ada anak sekitar rumah gitu ya, atau warga lah. Warga atau anak ya. Sekitar. Misalkan diajari membaca, diajari mengaji dan seterusnya. Itu penting ini disebut ya. Seperti itu. Nah, sekarang ya. Ke data pendukung ya, ini data pendukung. Dokumen pendukung maksudnya ya, yang ini ya. Dokumen pendukung, ini kok enggak mau ya. Ini dokumen pendukung ya. Ini terdiri dari sertifikat ya. Ini kan banyak sertifikat. Ini bagus nih, ada 1, 2, 3 ya. Kemudian ada bukti pembayaran. Oh ya, di sini di pendaftaran PPG Prajabatan ini ya, untuk tahapan 1 dan 2. 1 dan 2 ya. Itu dibebankan ke pendaftar ya. Ini besarannya 200.000 ya. 200.000 rupiah. Ya, 200.000 rupiah gitu. Ya. Selanjutnya ini yang wajib itu ini foto, fakta integritas, bukti pembayaran. Ini 3 ini yang wajib nih. 1, 2, 3. Ini 3 ini wajib. Ya. Kalau sertifikat pelatihan tidak ada persoalan, tapi lebih bagus lagi kalau ada gitu, ya. Nah, ini yang 200.000 dibayar peserta, tapi nanti beasiswanya itu dalam bentuk pendidikan itu nanti beasiswanya sebesar 17 juta ya. 17 juta selama pendidikan. Ini 2 semester. Ya. Seperti itu. Nah, ini satu contoh sertifikat ya. Nah, penting untuk dilampirkan seperti ini contoh sertifikatnya, jelas ya. Ini saya tutupi namanya untuk privasi ya. Nah, ini misalkan dari UNESA seperti ini ya. Ini salah satu contoh sertifikat. Kemudian ini ada bukti pembayaran, ini wajib ini ya. Jadi ada 3 tadi yang wajib ya. Salah satunya itu bukti pembayaran, fakta integritas, dan foto. Fotonya itu harus latar belakang biru ya. Seperti itu. Nah, ini pas fotonya ya harus latar belakang biru. Ini juga wajahnya saya samarkan untuk privasi. Tapi ini harus jangan sampai jadi merah ya. Ini harus latar belakangnya biru ya. Baik, demikian video terkait dengan isian dan dokumen pendukung untuk pendaftaran PPG Prajabatan. Untuk selanjutnya kita akan membuat video terkait dengan bagaimana mengisi esai ya, meskipun tidak nilai tapi jadi bahan untuk wawancara. Makasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.